apalagi di PBNU. Ada Kiai Miftahul Ahyar, Kiai Afifuddin Muhajir, Kiai Anwar Iskandar, Kiai Ubaidillah Faqih, Kiai Adib Rafiuddin, Kiai Muhammad Mustafa Aqil Siraj dan lain sebagainya. Semuanya fuqaha. Semuanya ulama ahli syariah. Ngerti caranya istinbat hukum syariah itu, ngerti. Dulu itu ada wacana di kalangan para peneliti ilmu sosial dan politik, ya, kemudian menuduh bahwa politik Nahdlatul Ulama itu oportunis, katanya. Karena berubah-ubah. Ya, itu kan ukuran ilmu masalih dunia itu. Ulama ini ukurannya syariah. Syariah itu ada parameternya sendiri. Ada cara yang namanya istinbat, itu ada metodologinya, istinbatul ahkam itu. Enggak pernah, memang enggak boleh. Jadi kalau misalnya dulu Kiai Wahab Hasbullah misalnya memutuskan untuk keluar dari Masyumi, itu landasannya pertimbangannya syariat, bukan yang lain. Kalau Kiai Wahab Hasbullah kemudian memutuskan untuk mendukung dekret Presiden 1959 untuk membubarkan konstituante hasil pemilu, iya toh? Dekret Presiden Soekarno 1959 membubarkan konstituante hasil pemilu 1955, mendirikan DPR-GR dan seterusnya. Keputusan Nahdlatul Ulama pada waktu itu adalah mendukung Soekarno. Dasarnya apa? Syariat, bukan yang lain. Ini bukan soal sekedar kepentingan politik duniawi belaka seperti yang lain. Tidak, ini organisasi ulama kok. Ya. Ini sama seperti pada zaman kolonial, ada masalah ketika pemerintah kolonial Hindia Belanda mengangkat penghulu-penghulu untuk mengurus administrasi pernikahan di kalangan umat Islam. Kemudian ada masalah, apakah sah penghulu-penghulu yang diangkat oleh pemerintah Hindia Belanda ini untuk menjadi wali hakim di dalam pernikahan. Sementara yang mengangkat pemerintah Hindia Belanda, ratunya kafir, Ratu Wilhelmina itu. Nah, penghulu yang diangkat oleh ratu yang kafir ini sah enggak menjadi wali hakim? Dan Nahdlatul Ulama membuat keputusan sah. Pertimbangannya syariat. Itu pakai thariqah istinbatul hukum yang muktabar, bukan sembarangan. Ini Nahdlatul Ulama. Ya. Jadi kalau orang bilang ada keputusan Nahdlatul Ulama yang enggak ketemu fikihnya, itu ya keblinger. Enggak ada keputusan. Gimana sih wong ini kiai-kiai semua? Wong di Pesuruan aja Suriahnya ada Kiai Maksum, kiai-kiai yang lain semuanya ahli fikih semua. Apalagi di PBNU ada Kiai Miftahul Ahyar, Kiai Afifuddin Muhajir, Kiai Anwar Iskandar, Kiai Ubaidillah Faqih, Kiai Adib Rafiuddin, Kiai Muhammad Mustafa Aqil Siraj dan lain sebagainya. Semuanya fuqaha. Semuanya ulama ahli syariah. Ngerti caranya istinbat hukum syariah itu, ngerti. Dan di PBNU ada ahli-ahli dari berbagai bidang yang bisa membantu di dalam tasawur.
Orang kalau mau istinbat hukum itu kan harus ngerti surahnya masalah. Mau soal biologi, soal kedokteran dan lain-lain harus ngerti surahnya, karena tasawur itu marhalatun min marahil istinbati ahkam syariah. Jadi tasawurnya harus beres, dan di PBNU cukup ahli-ahli tasawur. Mau ngomong apa? Ngomong ekonomi banyak, ahli ekonomi, ngomong teknologi, kedokteran dan sebagainya banyak. Apalagi cuma politik, gudangnya. Kalau cuma tasawur politik aja. Jadi kalau ada keputusan yang menyangkut politik, pasti ini PBNU ini saya bisa jamin tasawurnya valid, dan karena itu keputusannya dalam perspektif syariah juga valid. Nah, kemarin dalam pembukaan Kombes di Yogyakarta, di Pondok Pesantren Rafiq Yogyakarta, saya sampaikan bahwa lebih dari sekedar mengembangkan dan mengukuhkan prinsip-prinsip pengambilan keputusan berdasarkan syariat, Nahdlatul Ulama ini didirikan untuk membangun hukumah diniyah, untuk membangun pemerintahan dalam tanda kutip, pemerintahan keagamaan. Ini luar biasa loh ini. Karena ini ada sekelompok orang yang merupakan orang-orang jajahan ini, orang-orang jajahan yang martabatnya itu warga negara kelas 3, orang pribumi itu. Di bawahnya Asia Timur asing kelas 2 itu, yang kelas 1 itu baru kulit putih Eropa. Asia Timur asing ini keturunan Cina sama Arab. Makanya dulu itu, wah, orang pribumi memang ketakutan sama orang Arab itu, karena kelas 3. Lah ini kok orang-orang pribumi berpikir untuk membangun hukumah diniyah tanpa ada kuah sia-sia. Ini luar biasa ini. Tapi ini dibutuhkan. Kenapa? Karena kita tahu bahwa tabiahnya fikih itu pasti ada dimungkinkan perbedaan-perbedaan pandangan di antara para ulamanya, dan itu biasa. Kalau hanya soal memberikan bimbingan keagamaan kepada masyarakat, kerjaannya kiai sebelum bikin organisasi ya memang itu. Memang memberikan bimbingan keagamaan kepada masyarakat, memberikan fatwa-fatwa kepada masyarakat. Sudah kerjaannya ulama sebelum ada organisasi. Lalu buat apa mendirikan organisasi? Karena ada kesadaran bahwa pada momentum-momentum tertentu pasti dibutuhkan konsolidasi tentang sikap keagamaan yang sama mengenai masalah-masalah tertentu di dalam masyarakat. Itu gunanya organisasi yang menjadi perwujudan dari hukumah diniyah. Supaya ada yang memegang wewenang ya, sebagai hakim. Yang punya wewenang raf'ul khilaf, karena ada kaidah hukmul hakim yarfa'ul khilaf. Tanpa ada hakim, kiai-kiai ini boleh berpendapat sendiri-sendiri macam-macam. Tapi kalau pada satu momentum dibutuhkan keputusan yang harus diikuti bersama, sikap bersama, harus ada keputusan hakim. Karena hukmul hakim yarfa'ul khilaf. Dan perbedaan pendapat apapun kalau sudah ada hukmul hakim, ya sudah semuanya tunduk kepada hakim. Jangan dikira keputusan-keputusan NU sepanjang sejarah itu tidak pernah mengundang kontroversi dan perbedaan pendapat. Kita tahu jelas bahwa keputusan untuk keluar dari Masyumi itu sangat kontroversial.
Banyak yang tidak setuju. Putra-putranya Kiai Hasyim Asy'ari itu semuanya tidak setuju keluar dari Maksumi. Sehingga Kiai Karim, Kiai Hazik, Kiai Kholik, semuanya masih tetap di dalam Maksumi. Tetapi Kiai Wahid Hasyim sebagai ketua umum tahu bahwa ini hukumul hakim ini. Walaupun tidak setuju, ikut. Karena hukumul hakim yarfa'ul khilaf. Mendukung dekret 1959 membubarkan konstituante itu juga kontroversial. Tidak kurang dari Kiai Bisri Sansuri sendiri tidak setuju dengan DPR GR itu karena dianggap gosok. Tapi beliau tahu bahwa ini hukmul hakim. Maka Kiai Bisri pun patuh tidak melawan karena ini hukmul hakim. Ini saya kira yang harus dipahami oleh kita semua, apalagi oleh pengurus dan kader-kader yang sudah lulus pelatihan-pelatihan kader itu. Karena kita ini yang jadi pengurus dan kader-kader yang lulus itu, kita sudah berani berbaiat. Dan baiat kita itu, kita nyatakan bayatu ala sam'i wa ta'ah. Bil jihad fi sabilillah li'ala'i kalimatillahi allati hiyal ulya bi qiyadati ulama'i ahli sunnati wal jamaah. Itu baiat kita. Dan siapa perwujudan dari ulama ahli sunnah wal jamaah? Ini hukum adiniyah ini. Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Itu perwujudannya. Bukan yang lain, bukan enggak masalah lah. Pokoknya asal ikut ulama Ahlussunnah wal Jamaah, ikut Yusuf Qaradawi juga enggak apa-apa wong itu juga. Enggak bisa begitu. Wong baiatnya kepada Jamiah Nahdlatul Ulama gitu. Jadi kalau sekarang orang menggugat sam'an wa ta'atan ya menggugat gimana, kita baiat sudah. Ya, baiat kita itu ditagih, salahnya sendiri berani baiat. Ya, kita tidak punya pilihan, kecuali sampean punya hujah untuk bertanggungjawabkan hak sampean keluar dari baiat itu atau membatalkan baiat itu. Nah, ini penting. Dan ini penting dipahami dan dijadikan sikap bagi kita semua, termasuk bagi para ilmuwan, para sarjana yang berkecimpung di dalam bidang-bidang yang termasuk alat lijalbi masolihid dunya ini. Urusan syariah itu wewenangnya ada pada ulama syariah. Kecuali sampean juga ahli dalam ilmu-ilmu syariah, silakan. Tapi itu pun kalau sudah ada hukmul hakim, ya tidak ada pilihan. Karena hukmul hakim yarfa'ul khilaf. Tidak boleh khilaf lagi kalau sudah ada hukmul hakim. Ya. Begini-begini ini sebetulnya kiai-kiai ini paham semua sudah. Gus Ipong ini apalagi ngajinya lebih banyak dari saya, lebih paham. Tapi ini saya perlu sebutkan di sini sebagai tambih.